Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa selalu semangat untuk belajar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, hari ini Ibu Guru Aifi akan melanjutkan kembali pelajaran kita di tema 7, yaitu tema kebersamaan. Namun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah 1. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. 2. Menjelaskan pengertian birama. 3. Menentukan tokoh yang ada dalam dongeng. 4. Menemukan sikap kebersamaan yang ada dalam dongeng. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan. Gambar yang pertama adalah gambar mengetuk meja. Gambar yang kedua bertepuk tangan. Nah, coba kita dengar contoh bunyi ketukan pada meja. Duk. Kemudian coba kita bertepuk tangan. Nah, coba kalian praktekkan di rumah kalian menepuk meja dan bertepuk tangan. Lalu coba bandingkan dua bunyi di atas. Ternyata setelah dibandingkan, bunyi satu atau bunyi mengetuk meja lebih kuat daripada bunyi bertepuk tangan. Nah, selain bunyi mengetuk meja dan bertepuk tangan, irama atau bunyi dari beberapa benda juga bisa menimbulkan irama, yaitu yang pertama contoh bunyi kentongan, kemudian 2 tongkat kayu yang dipukul, itu bisa kalau tidak ada, sekarang kan sudah tidak ada kentongan ya, jarang karena sudah tidak ada lagi orang yang ronda karena sudah ada satpam. Jadi kentongan itu alat yang biasa digunakan oleh orang yang ronda malam untuk membangunkan warga. Nah, selain kentongan dan 2 tongkat kayu, banyak yang bisa kita, alat-alat di rumah yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk membuat bunyi. Contoh memukul galon ya, galon air, kemudian sendok ataukah gelas dengan sendok kita pukul. Nah, itu juga bisa menimbulkan bunyi. Nah, kapan bunyi tersebut bisa disebut sebagai irama? Ketika irama atau itu dibuat secara teratur bunyinya. Misalnya pukul meja, tepuk tangan, kembali pukul meja, tepuk tangan lagi. Jadi duk prok, duk prok, duk prok. Nah, jadi itu disebut sebagai irama ya, irama menepuk meja dan tepuk tangan. Jadi kalau misalnya duk prok, duk prok, duk prok, 1 kali tepuk tangan, pukul meja lagi, tepuk tangan, pukul meja lagi, itu disebut sebagai irama 1-1 karena 1 kali tepuk tangan, 1 kali pukul meja. Nah, bunyi yang teratur berulang itu disebut birama. Jadi bunyi yang teratur dan berulang-ulang disebut birama. Kalau cuma sekali dan tidak teratur itu tidak, misalnya duk prok 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 prok, tidak teratur bunyinya, itu tidak disebut sebagai birama. Kapan dia disebut birama? Jika bunyinya teratur dan berulang. Jadi itulah tadi penjelasan terkait dengan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah anak-anak, sekarang coba dengarkan dongeng fabel yang akan Ibu Guru bacakan. Jadi apa itu dongeng fabel? Dongeng yang tokohnya adalah tokoh binatang. Judul dongengnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah seekor ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar.
padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lesat itu." "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu pun terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular pun mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, dari cerita yang ibu guru bacakan tadi, kalian harus bisa nanti menentukan tokoh yang ada dalam cerita. Nah, apa itu tokoh? Tokoh adalah yang berperan dalam cerita. Nah, kalau di cerita tadi kan ibu guru sudah sampaikan di awal bahwa dongeng yang ibu guru bacakan adalah dongeng fabel. Dongeng fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah binatang. Nah, nantinya kalian akan ibu guru tugaskan untuk menentukan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita. Lalu selain menentukan tokoh, kalian harus bisa menyebutkan contoh sikap kebersamaan yang ada dalam dongeng fabel tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu guru tampilkan tugas yang akan kalian kerjakan. Tugasnya adalah bacalah kembali dongeng Kecerdikan Membawa Kebaikan. Jadi kalian membaca dongeng seperti contoh cara ibu guru membacakan tadi di hadapan orang tua atau saudara kalian. Kemudian 1, tuliskan tokoh yang ada dalam cerita. 2, tuliskan contoh sikap kebersamaan yang ada dalam cerita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan terlebih dahulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu guru tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.